Jadi kita ini sekarang berada dalam kondisi seperti kondisi yang dialami Plato, Aristoteles, Socrates. Nggak ada orang yang ingat kebajikan, nggak ada yang ingat kebenaran, nggak ada orang yang mengingat keadaban, nggak ada. Seorang manusia untuk berpikir yang baik dan benar. Panggilan moral menjadi mengedepan karena kondisinya chaos. Sekarang Indonesia chaos enggak sih? Terus apa chaos? Pejabat naik pesawat, naik jet, kawal. Yang chaos itu kita. Ya udah, saya ceritakan aja ya, keadilan itu adalah utilitarian. Dan yang baca sendiri. Yang saya bayangkan itu gini. Kenapa muncul teori ya, dari setelah teori keadilan yang versi filsafat, lalu muncul teori keadilan yang bersifat praksis. Problem-problem yang dialami oleh manusia ketika dia benar-benar diperlakukan secara tidak adil sebagai manusia karena gara-gara satu, dia kulitnya hitam, dua, rambutnya hitam, ketiga, karena dia pakai bahasa Indonesia, keempat, karena dia nggak bisa sekolah di luar negeri, kelima, karena dia orientasi seksualnya menyimpang, keenam, karena dia adalah pelacur, ketujuh, karena dia waria, kedelapan, karena dia gay, kesembilan, karena dia lesbon, kesepuluh, karena dia goblok, ke-11 karena dia nggak sekolah, ke-12 karena dia miskin. Ini yang menyebabkan munculnya teori-teori kritis, teori-teori neomarxia. Yang kemudian juga ada yang ngeklaim munculnya teori-teori postkolonial. Kenapa rata-rata negara yang dijajah itu adalah miskin? Kenapa negara-negara yang dijajah itu adalah negara-negara yang kaya sumber daya? Kenapa negara-negara yang dijajah itu tidak boleh meniru lifestyle mereka, bahasa mereka, pakaian mereka, budaya mereka? Itu yang dibunyikan oleh teori postkolonial. Jadi saya minta Anda sebagai mahasiswa S2 paling tidak bisa tahu membaca urutan dari teori. Jadi kalau kita selesai bicara teori keadilan dari banyak orang ini, kita langsung masuk besok minggu depan ke Axel Honneth. Saya minta Anda belajar Axel Honneth, Charles Taylor, Nancy Fraser, dan neomarxian lain. Ketiga orang ini masuk dalam masa teori kritis. Karena dia perempuan, dia harus menerima ketidakadilan. Hanya karena dia gay, maka dia harus diperlakukan berbeda dalam administrasi, profesi, dan lain-lain. Ini adalah bentuk ketimpangan yang sejati. Ini adalah bentuk ketidakadilan sejati karena di situ ada praktek politik yang diskriminatif. Teorinya Jordan kepake? Enggak. Sekarang orang-orang yang di dunia ketiga ya, atau orang-orang yang bodoh lah yang nggak sekolah itu, menuntut keadilan dari mana? Kalau dia terus menuntut keadilan, terus-menerus minta BLT, terus-menerus minta beras, terus-menerus minta PKH, ya program keluarga harapan PKH, ya, untuk orang-orang rumah tangga miskin. CNAI. Kalau sekarang adalah sudah zaman deindustrialisasi, maka yang dikembangkan adalah paradigma kota kreatif. Kota kreatif fokusnya adalah pengembangan infrastruktur budaya, supaya kelas-kelas kreatif yang ada di perkotaan itu juga harus ditempatkan sebagai pihak orang yang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sudah nggak layaknya, sudah nggak saatnya kita mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari cerobong-cerobong asap. Kita tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan buruh untuk memberi kontribusi pada pembangunan kota. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pada pengembang, pada pemilik hotel, restoran untuk menambah APBD kota Surabaya. Intinya sekarang
Orang-orang Charles Landry di Charles Florida itu udah bilang, ketika masa era deindustrialisasi pemerintah kota, geserlah paradigma pembangunan kota. Kalau ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi, jangan mengandalkan teori mesin pertumbuhan. Jangan mengandalkan pada elit-elit ekonomi, tapi ajaklah masyarakat untuk bersinergi membangun kota kreatif. Syarat yang jadi titik fokus adalah pembangunan infrastruktur budaya. Apa yang dibangun? Ruang-ruang untuk festival. Yang dibangun apa? Museum-museum di kota. Sampai kemarin semalam saya ngajari ke anak-anak S2 yang rata-rata pejabat Pemkot. Kenapa kita nggak bangun museum tentang seragam anak sekolah di Surabaya? Seragam anak sekolah tuh ceritanya pakai mana sih? Yang swasta beda, yang negeri beda, terlalu diseragamkan jadi putih merah, putih abu-abu. Tulis itu perkembangan seragam dari masa kolonial sampai era 2025. Bangun gedung 10 lantai, museum pendidikan. Pajang itu buku PMP, pendidikan moral Pancasila, gitu, museum pendidikan. Ini kan kota kreatif, supaya orang punya memori, memahami tentang perjalanan kehidupan suatu kelompok masyarakat, suatu bangsa, itu museum.